Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Tahun 1995, Desa Trune di lereng timur Merapi sedang memasuki musim kemarau. Siang hari terasa panas menyengat, malam sunyi dan dingin. Rumah-rumah kayu berdiri rapat di antara kebun dan sawah yang mulai menjret. Jalan-jalan sempit dilapisi batu kapur dan debu halus. Di tengah ketenangan itu, warga mulai resah. 2 pekan terakhir, suara perempuan menangis sering terdengar dari arah pohon jambu tua di dekat musala. Semakin malam, suara itu semakin jelas. Tapi tak ada siapapun di sana. Pak Leman, sampean dengar lagi tadi malam? Tanya Wakijan, kepala RT yang sudah sepuh. Saat berkumpul di pos ronda, tangannya gemetar saat menyulut rokok kelobot. Dengar, Wok, jam 2 dini hari. Awalnya lirih, lama-lama ketawa pelan. Kayak cekikikan, jawab Pak Leman pelan. Beberapa warga yang duduk di tikar saling pandang. Sudah 2 minggu suara itu muncul. Dan sekarang malah ada bayi yang hilang, ucap Pak Jino. Suaranya berat, wajahnya tegang. Istri Pak Rudi masih trauma. Katanya sempat lihat bayangan perempuan di kamar anaknya sebelum bayinya lenyap. Bayi baru berumur 30 hari, belum sempat selapan. Padahal waktu lahirnya selamat, sahut Wakijan lagi. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Ini bukan pencurian biasa. Sore harinya, anak-anak masih bermain di halaman depan musala. Di antaranya, Warto kecil berlari-larian bersama 3 temannya. Mereka sudah selesai salat maghrib dan mengaji. Menunggu waktu isya, cahaya lampu jalan belum menyala sempurna, tapi langit sudah mulai gelap. Ayo ke depan rumah Bu Marni, katanya ada acara lek-lekan, banyak makanan. Ajak Temon sambil menarik tangan Warto. Lek-lekan? Buat bayinya? Ya, yang baru lahir? Tanya Warto. Iya, tapi jangan lama-lama. Nanti disuruh pulang sama orang tuamu. Saat mereka mendekati rumah Bu Marni, Temon tiba-tiba berhenti, tangannya menunjuk ke atap genteng rumah sebelah. It's it, bisiknya. Warto mendongak. Di atas genteng tampak sesuatu berwarna putih, diam tak bergerak. Sekilas bentuknya seperti karung beras, tapi terlalu tegak. Bentuknya tinggi dan menjulang, dengan rambut panjang menjuntai di satu sisi. Itu orang? Tanya Warto ragu. Temon tidak menjawab, matanya memandang lurus, napasnya menahan. Kedua anak itu saling mendekat, lalu buru-buru mundur saat sosok itu bergerak perlahan, seolah tahu sedang diperhatikan. Lari! Teriak Temon. Mereka berlari kembali ke musyalah, napas terengah. Dihat, Warto langsung menghampiri Pak Jatmiko yang sedang duduk bersama Pak Jino. Ada putih-putih di genteng rumah Bu Warti, teriak Warto. Apa maksudmu? Tanya Pak Jatmiko kaget. Sumpah, Pak! Tinggi, rambutnya panjang. Diam berdiri di atas genteng. Aku lihat sendiri. Pak Jino berdiri, mengambil senter dari dalam musyalah. Ayo kita lihat. Beberapa warga ikut berdiri, berjalan menuju arah yang ditunjuk Warto. Namun, saat senter diarahkan ke atap rumah Bu Warti, sudah tidak ada opo-opa, tidak ada siapa-siapa, ucap Pak Jino pelan. Tadi ada, Pak. Kami berdua lihat, kata Temon terbata. Wakijan yang menyusul dari belakang menarik napas panjang. Sudah, anak-anak jangan keluyuran malam-malam. Kalau lihat yang aneh-aneh, cukup bilang ke orang tua. Warto diam. Temon juga tidak berani bicara lagi. Tapi malam itu, saat semua sudah bubar dan kembali ke rumah, suasana terasa semakin mencekam. Angin bertiup kencang dari arah ladang. Tunnel. Jambu tua berjatuhan ke jalan. Di rumah kecil yang tidak jauh dari tempat kejadian, seorang ibu muda, Sumi, sedang menidurkan bayinya yang masih berusia 28 hari. Suaminya sedang ronda malam. Rumah itu hanya diterangi lampu Petromax kecil di ruang tengah. Kamar bayi berada di bagian belakang, berdinding papan. Sumi duduk di lantai, menyusui anaknya. Bayi itu tertidur setelah lama rewel. Ia meletakkan anaknya di atas ranjang kecil, lalu menyender ke tembok dengan tubuh lelah. Belum sempat memejamkan mata, ia mendengar suara derit dari plafon atas. Awalnya pelan, seperti hewan kecil berjalan. Tiba-tiba, suhu ruangan terasa dingin. Lampu Petromax bergetar. Sumi menoleh ke atas. Di langit-langit kamar, tampak bayangan perempuan berambut panjang, duduk menyilangkan kaki. Dia menghadap ke arah ranjang bayinya. Wajahnya tertutup rambut.
Tubuhnya tidak bergerak. Sumi ingin berteriak, tapi tenggorokannya membeku. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya terkunci. Hanya matanya yang bisa bergerak, menatap makhluk itu tanpa bisa menghindar. Makhluk itu mulai tertawa. Pelan, suaranya mirip suara tangis yang berubah jadi cekikikan. Bayi di ranjang menangis pelan, seolah merasa kehadiran sesuatu. Air mata Sumi mengalir. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya dingin, seperti es. Hanya bisa berdoa dalam hati agar makhluk itu segera pergi. Tak lama kemudian, suara itu menghilang. Ketika Sumi bisa menggerakkan tangan dan kakinya kembali, sosok di plafon sudah tidak ada. Ia langsung menghampiri bayi yang masih menangis, memeluknya erat dan menggigil tanpa suara. Malam itu terasa sangat panjang. Di luar, angin kembali bertiup kencang. Pohon jambu tua bergoyang kuat, seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Suara tangis Dina masih terdengar dari dalam kamar saat angin malam terus menampar dinding rumah kecil itu. Sriatun menutup pintu perlahan setelah memastikan anaknya kembali terlelap dalam pelukan dingin. Meski sesekali tubuh mungil itu menggigil, di luar kamar, rumah begitu sunyi. Hanya suara tikus dari atas lenggit-langit dan gesekan ranting di luar yang terdengar bergantian. Sriatun berjalan ke dapur, membuka penutup tungku, dan hanya menemukan abu gosong dari pagi tadi. Ia duduk di kursi panjang bambu, menatap kosong, piring-piring kotor yang belum sempat dicuci. Di sadit meja, satu kantong beras kecil yang biasa tergantung sudah lama tidak terlihat. Sriatun membuka lemari kayu tua dengan harapan masih ada sisa mie atau lauk kering. Tapi hanya ada botol kecap kosong dan toples garam yang tinggal sedikit. Ia menarik napas panjang, lalu menendok. Piring yang ia pegang masih bersih, belum pernah dipakai lagi sejak 2 hari terakhir. Pak, Dina nangis terus. Sudah 2 hari dia cuma minum air putih. Apa sampean gak kasihan? Tanya Sriatun tanpa menoleh. Suaranya pelan tapi berat. Marto duduk di ambang pintu dapur. Tubuhnya bersandar ke kusen dengan lutut ditekuk. Ia tidak langsung menjawab. Kaos lusuh yang ia pakai sudah kotor bercampur tanah. Baru pulang dari ladang. Kasihan Tun. Tapi aku mau ngutang kemana lagi? Di warung Bu Narmi sudah 3 kali belum bayar. Di rumah Pak Surip juga sudah janji bayar minggu lalu. Kalau terus minta, nanti aku makin gak dihargai, jawab Marto pelan, seperti orang yang sudah kalah. Berarti sampean biarkan anakmu kelaparan? Sampean tunggu dia pingsan dulu, baru bergerak? Suara Sriatun meninggi. Ia berdiri dan menatap suaminya dengan marah. Kerja sampai sore, tapi nggak bisa bawa apa-apa. Sampean itu laki-laki atau bukan? Marto berdiri pelan, menatap istrinya. Aku sudah coba Tun, tapi musim paceklik begini nggak gampang. Ladang koring upah panen belum dibayar. Aku nggak bisa maksa. Sriatun menggeleng keras. Matanya mulai basah. Sudah berapa tahun kita hidup begini? Tiap malam, tidur dengan perut kosong. Tiap pagi, bangun cuman buat nyari nasi. Sekali-kali aku juga mau duduk santai sambil lihat anak kita kenyang makan. Salah kalau aku pengen itu? Enggak salah. Tapi jangan caranya marah terus begitu. Aku juga capek Tun. Sriatun menarik kursi dan duduk kembali. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang kasar karena kerja. Suasana menjadi hening. Marto melangkah pelan menuju kamar, memeriksa kondisi Dina. Anak itu tertidur, tapi wajahnya memerah dan napasnya terdengar berat. Tun, Dina demam. Kulitnya panas, ucap Marto dari ambang pintu. Sriatun berdiri dengan cepat dan mendekat. Ia meletakkan tangannya ke kening anaknya. Air putih saja dari pagi. Sampean tega Pak, bisiknya. Kemudian menggendong Dina dan membawanya kembali. Ketikar, Marto mengambil gayung dan mengisi baskom dengan air sumur. Ia mencelupkan handuk kecil dan memerasnya. Sriatun menyeka tubuh Dina perlahan. Beberapa kali anak itu menggeliat dan merengek. Mata Sriatun mulai berkaca-kaca lagi. Besok pagi kita pinjam ke rumah Bu Atik, ucap Marto akhirnya. Dia masih punya kios sembako kecil, mungkin bisa bantu. Sriatun tak menjawab. Pandangannya tetap tertuju ke wajah anaknya yang lemah. Setelah beberapa menit, Dina tertidur kembali. Marto keluar kamar dan kembali duduk di kursi depan dapur. Ia memandangi langit malam dari celah dinding yang terbuka. Suara burung malam dan hewan kecil terdengar bergantian. Ia menyandarkan kepalanya dan menutup mata. Sementara itu, Sriatun kembali ke dapur. Ia duduk di tempat semula, menatap piring kosong di depannya. Piring itu retak di pinggir, tapi tetap ia cuci setiap hari, seolah masih akan digunakan. Ia tahu
esok pagi tidak akan ada yang berubah. Ia tahu Dina akan menangis lagi. Tapi ia tahu lagi harus bagaimana. Di luar, angin malam kembali berhembus kencang. Pohon jambu tua di tepi jalan berderit perlahan. Daun-daun gugur ke tanah, beterbangan, sebagian masuk dari celah-celah rumah. Suara lolongan anjing dari kejauhan terdengar. Lirih, diikuti suara ayam jantan yang berkokok sebelum waktunya. Triatun menutup jendela kecil yang longgar dan duduk kembali. Tangannya menyentuh pinggiran piring, lalu diam. Suara perutnya sendiri mulai terdengar. Ia tidak makan sejak pagi, tapi yang ia pikirkan bukan rasa lapar di tubuhnya. Yang lebih menyakitkan adalah tidak bisa memberi makan anaknya. Matanya mulai panas tapi etean. Ia tidak ingin menangis malam ini. Ia hanya ingin diam, duduk, menatap piring yang sama sejak kemarin. Piring kosong itu seakan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, tapi nasib mereka tetap di tempat yang sama. Tak ada suara dari kamar. Dina sudah tenang, tapi ketenangan itu membuat hati Sriatun lebih sesak. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan besok. Tapi malam ini, ia hanya bisa menunggu pagi dalam diam, sambil terus memandangi dapur yang gelap dan kosong. Dini hari masih gelap ketika Sriatun membuka pintu dapurnya perlahan. Rumah masih sunyi. Marto tertidur pulas di tikar dekat ranjang. Dina yang malam itu demamnya sudah sedikit turun. Sriatun mengenakan kain hitam yang dililit asal. Rambutnya dikuncir setengah. Di tangan kanannya, ia menggenggam bungkusan kecil berisi rambut bayi dan sehelai kain putih usang yang ia ambil diam-diam dari pemakaman beberapa hari lalu. Tidak ada yang tahu niatnya malam itu. Tidak ada yang ia beritahu, termasuk suaminya. Langkahnya pelan menyusuri jalan kecil di belakang rumah, menembus ladang yang ditinggal panen. Suara burung hantu bersahutan dari arah utara, dan bau tanah basah menyengat dari balik rerumputan mati. Tujuannya hanya satu, Sendang Lanang, sebuah sumber mata air kecil di tengah hutan bambu, yang sudah lama dianggap keramat oleh warga Seruni. Tidak banyak yang berani datang ke sana, apalagi malam hari. Konon tempat itu tempat pesugihan orang-orang zaman dulu, tapi kini hanya dikenal sebagai lokasi yang dijauhi. Langit masih pekat saat ia tiba. Di bawah pohon beringin besar yang menaungi Sendang, Sriatun berhenti. Air Sendang memantulkan bayangan, samar, cahaya bulan. Di atas batu datar di tepi kolam, ia membuka bungkusan kecil itu, meletakkan rambut bayi dan kain putih ke permukaan batu. Tangannya gemetar. Ia tidak hafal mantranya, tapi ia ingat suara ibu-ibu tua dari pasar yang pernah membicarakannya di belakang warung. Saya ingin kaya. Saya ingin anak saya tidak kelaparan lagi, bisik Sriatun pelan. Saya tidak punya opo-opa selain ini. Ia menunjuk rambut dan kain di hadapannya. Saya rela, asal kami tidak hidup seperti ini terus. Udara di sekitar Sendang berubah dingin. Daun-daun bambu bergesekan lebih keras. Sriatun menunduk, menahan napas. Matanya terpejam, tapi telinganya menangkap suara aneh. Bukan suara angin, bukan binatang, tapi bisikan, lirih, panjang, seperti dari dasar air. Satu bayi laki-laki. Sriatun membuka matanya, tubuhnya menegang. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya, tapi suara itu terdengar jelas. Perlahan, air Sendang bergelombang, meski tidak ada angin. Di permukaannya muncul bayangan samar wajah manusia. Matanya tajam, bibirnya hanya bergerak sedikit. Bayi laki-laki. Serahkan, semua akan kau dapatkan. Sriatun mundur setapak, tapi tidak berteriak. Kakinya gemetar. Matanya menatap air Sendang yang mulai tenang kembali. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Hati kekal. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi tubuhnya kembali melangkah ke depan. Kalau itu syaratnya, saya sanggupi, ucapnya pelan. Seketika angin berhenti. Semua kembali diam. Batu tempat ia meletakkan bungkusan basah oleh embun. Rambut dan kain lenyap entah kemana. Sriatun terduduk di tanah, lemas, wajahnya pucat. Dadanya naik turun cepat, dan matanya memerah menahan tangis. Setelah beberapa menit, ia mencoba berdiri. Jalannya goyah, lututnya lemah. Ia menyusuri jalan pulang dalam keadaan linglung. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh terdengar dari dalam. Kebun tawa kecil, bisikan samar, gemerisik rumput yang tidak dilalui siapa-siapa. Tapi ia tidak menoleh, hanya terus berjalan hingga melihat atap rumahnya dari kejauhan. Marto belum bangun. Dina masih tidur di pojok tikar, napasnya teratur. Sriatun masuk lewat pintu samping, duduk sebentar di ruang tengah, lalu masuk kamar tanpa suara. Tun, dari mana kamu? Suara Marto pelan dari belakang. Sriatun menoleh, tapi tidak langsung menjawab.
Tubuhnya diam beberapa detik. Jalan. Sebentar, ambil angin, ucapnya pendek. Kamu pucat, matamu merah. Ada apa? Tanya Marto mendekat. Sriatun menoleh cepat, tersenyum tipis. Gak apa-apa, aku capek saja. Lalu ia menunduk, melangkah masuk ke dalam kamar. Ia tidak menjelaskan apa-apa. Marto hanya menatap punggung istrinya yang menghilang di balik tirai. Malam kembali tenang. Tapi di dalam kamar, Sriatun duduk di sudut ranjang, memeluk kakinya sendiri. Ia tidak menangis, tapi napasnya tersengal. Telinganya masih mendengar suara dari sendang itu, berputar seperti gema dalam kepala. Satu bayi laki-laki, asterisk. Di kepala Sriatun masih berputar. Setiap kali ia menutup mata, bisikan dari sendang itu, janji tentang kekayaan, dan tuntutan yang diminta. Setiap malam ia duduk diam di pojok kamar, tidak bicara, tidak bergerak lama. Marto tak banyak bertanya. Suasananya berubah sejak hari ia pulang dalam keadaan pucat dan dingin. Hanya Dina yang kadang masih terbatuk kecil. Sesekali menangis pelan saat malam. 3 hari setelah kunjungan diam-diam ke Sendang Lanang, kabar menggemparkan tersebar dari ujung kampung. Bayi laki-laki milik pasangan Siti dan Darman hilang dari ayunan. Tidak ada bekas pecah masuk, tidak ada jejak kaki aneh di tanah. Pintu rumah tidak rusak, tapi ayunan yang biasa tergantung di ruang tengah bergoyang pelan saat Siti bangun dari tidur. Kain pembungkus bayi masih utuh di lantai. Anaknya hilang seperti disambar angin. Warga berkumpul pagi itu. Suasana tegang. Siti menangis histeris, sementara Darman diam dengan rahang mengeras. Beberapa tetua desa langsung mengatur jadwal ronda malam. Ibu-ibu sibuk membicarakan kejadian itu di pinggir sumur dan warung kecil. Ada yang bilang itulah penculik, ada yang berbisik soal makhluk halus yang butuh tumbal. Di rumahnya, Sriatun tidak bicara banyak. Ia hanya diam saat mendengar kabar dari tetangganya. Tapi malam itu, setelah Dina tertidur, ia pamit keluar rumah tanpa menjelaskan apa-apa. Marto sempat menegur, tapi hanya dijawab dengan kalimat pendek, mau ambil barang di kios Bu Sarti. Marto tidak mengejar. Ia memilih menjaga Dina yang masih kadang demam. Namun malam itu, waktu berjalan terlalu lama. Sriatun tidak kembali hingga hampir menjelang subuh. Ketika akhirnya ia masuk lewat pintu samping, tubuhnya kotor penuh lumpur, baju bagian bawahnya basah, dan telapak tangannya hitam keabu-abuan. Napasnya pendek, wajahnya menunduk dan langkahnya gemetar kecil. Marto terbangun dan langsung bangkit. Dari mana kamu, Tun? Sriatun hanya melirik sebentar. Tadi jatuh di jalan setapak keburu hujan, jawabnya cepat, lalu berjalan menuju ruang depan dan duduk di kursi bambu. Lincak, ia menyelipkan sesuatu yang terbungkus kain tipis. Tangannya cekatan dan tidak bersuara. Kamu luka? Tanya Marto mendekat. Enggak, jawab Sriatun, lalu berdiri dan masuk ke kamar tanpa memberi ruang untuk tanya lebih lanjut. Pagi harinya, suara ayam bersahutan membangunkan Dina yang sudah tampak lebih segar. Marto menyiapkan air untuk mandi, sementara Sriatun duduk di dapur, membuka kain putih yang ia sembunyikan malam tadi. Di dalamnya, tergeletak tumpukan uang lusuh dengan pecahan besar. Uang itu tidak ia hitung. Ia hanya menatap lama, lalu menggenggam sebagian dan menyelipkannya ke dalam tas belanja anyaman. Hari itu, Marto bingung melihat belanjaan yang datang dari pasar. Minyak, gula, mie, bahkan sekantong besar beras. Meja makan yang biasanya kosong, kini dipenuhi bahan masakan. Marto hanya diam melihat Sriatun menyusun barang-barang itu di dapur. Kamu dapat dari mana semua ini? Tanyanya dengan nada curiga. Sriatun berhenti sejenak, lalu menoleh dengan wajah tenang. Kios kecilku kemarin, ada yang belanja banyak. Untungnya lumayan. Kiosmu isinya cuma jajanan anak-anak. Kapan ada yang belanja sampai segini? Aku juga nggak nyangka, rezeki. Jawab Sriatun cepat. Ia lalu melanjutkan kegiatannya tanpa menatap suaminya lagi. Marto tidak membalas. Ia duduk di bangku dekat pintu, menatap istrinya dalam diam. Ada sesuatu yang berubah. Sriatun lebih pendiam, tapi gerak-geriknya semakin tegas. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi merengek, tapi juga tidak menjelaskan apapun. Malam harinya, rumah lebih terang dari biasanya. Lampu dapur menyala terus. Dina makan dengan lahap, dan Marto mulai berpikir, apakah memang rezeki sedang datang? Tapi dalam hatinya, ia masih menyimpan tanya yang belum punya jawaban. Di luar ramai, suara ronda malam mulai terdengar dari kejauhan. Warga membawa kentongan, membagi jalur jaga. Marto ikut keluar sebentar, membantu mengikat lampu minyak di ujung gang. Sriatun duduk di dalam rumah,
memandang lincak tempat ia menyembunyikan uang itu. Suara di kepalanya kembali muncul, lirih, dalam bahasa yang tidak selalu bisa ia mengerti. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia tidak menyesal. Ia hanya diam, sambil memandangi Dina yang tidur lelap di dekatnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Sriatun pulang dengan tubuh kotor dan menyembunyikan bungkusan di bawah lincak. Sejak hari itu, perubahan demi perubahan muncul di rumah mereka. Dinding bambu yang dulu bolong dan reyot, kini diganti dengan tembok bata yang kokoh. Atap genteng yang dulunya bocor saat hujan, kini terlihat baru dan rapi. Di halaman depan, ada meja kayu besar dan bangku panjang yang sebelumnya tidak pernah ada. Warga sekitar terheran-heran, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Marto hanya mengamati dalam diam. Ia tidak paham dari mana semua uang itu berasal. Sriatun memang bilang kiosnya makin laris, tapi Marto tahu barang dagangannya biasa saja. Tapi ia juga tidak punya bukti untuk mencurigai apa-apa. Ia hanya menahan semua tanya dalam hati. "Kamu mau bangun rumah sampai segini luas? Dapat uang dari mana?" tanya Marto pada suatu malam saat mereka duduk di ruang tengah. Sriatun hanya menoleh singkat. "Orang kalau niat usaha, pasti bisa. Aku kerja, kamu lihat sendiri." Marto menahan napas. Ia tahu Sriatun bekerja keras di warung, tapi tidak masuk akal jika hanya dari sana bisa membangun rumah dalam waktu secepat ini. Terlebih, warung yang dulunya sepi itu kini tidak pernah kosong dari pembeli. Bahkan pembeli dari desa lain ikut datang. Diskon yang diberikan Sriatun besar-besaran. Ia menjual beras, gula, bahkan minyak dengan harga miring. Padahal, Marto tidak pernah melihat Sriatun kulakan ke pasar besar. Setiap malam, Sriatun juga mulai sering keluar tanpa pamit. Ia tidak bilang kemana, tidak membawa senter atau peralatan dagang, hanya keluar begitu saja, dan pulang saat langit mulai terang. Kadang bajunya penuh tanah, kadang wajahnya pucat, dan seringkali ia langsung masuk kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Marto semakin resah. Ketika suatu malam ia terbangun karena mencium bau yang aneh di dalam rumah. Bukan bau dapur atau sisa masakan, tapi wangi melati yang menyengat bercampur bau amis seperti darah basi. Ia mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan sumbernya. Kamar Dina kosong. Sriatun juga belum pulang. Ia hanya duduk di ruang tengah, menatap pintu yang belum dikunci, dengan hati yang gelisah. "Melati dari mana malam-malam begini?" gumam Marto sambil mengusap dada. Besok paginya, Marto bicara dengan Pak Marwan, tetangganya yang rumahnya. Bersebab dengan suara pelan, ia membuka kekhawatirannya. "Pak Marwan, saya bingung sama istri saya. Dia sering pulang malam, kadang pakaiannya kotor, warung rame, uang banyak, tapi saya nggak ngerti semua datang dari mana." Pak Marwan menatapnya lama. "Saya juga bingung tuh, tapi anak saya semalam lihat bayangan perempuan berdiri di depan rumahmu. Diam saja, lama, waktu dipanggil, hilang. Bayangan perempuan?" Wajah Marto mengeras. "Yah, anakku sampai nangis nggak mau lewat situ lagi kalau malam. Waktu saya cek, nggak ada orang, tapi tanah depan rumahmu basah kayak habis dipakai. Buat ngubur apa?" Marto diam. Perasaan tidak enaknya makin kuat. Tapi setiap kali ia ingin tanya langsung ke Sriatun Lidania Kelu, ia takut jawaban yang akan ia terima lebih menakutkan daripada rasa curiga. Di warung, Sriatun kini tidak banyak bicara dengan pelanggan. Ia hanya melayani dengan cepat, kadang tanpa senyum. Tapi entah kenapa, tetap banyak yang datang. Beberapa orang berkata, mereka merasa sejuk setiap masuk warung itu, dan kadang mencium wangi melati di dalamnya. Namun ada juga yang bilang, perasaan mereka berubah jadi mual setelah pulang dari sana. Anak-anak kecil sering membicarakan rumah Sriatun. Ada yang bilang, mereka melihat wajah pucat mengintip dari celah jendela, padahal jendelanya tertutup. Ada yang bilang suara tawa perempuan terdengar dari dalam rumah, meskipun tidak ada orang lain selain Sriatun. Marto mencoba menenangkan diri, tapi semua keanehan itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Rumahnya sendiri mulai terasa dingin, seperti bukan tempat tinggal lagi. Malam-malamnya semakin sulit tidur, bukan karena suara luar, tapi karena suara dalam pikirannya sendiri. Suatu malam, saat Sriatun belum pulang, Marto mencoba memberanikan diri membuka lemari pakaian istrinya. Ia mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi lemari itu hanya berisi baju biasa. Tidak ada barang aneh, tidak ada benda mencurigakan. Namun saat ia menunduk, dari bawah ranjang tercium bau yang sangat kuat. Wangi melati yang bercampur bau anyir. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan menunduk. Di sana,
tergeletak sebuah kain putih yang dilipat rapi. Marto tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap dalam diam. Malam itu, Marto duduk sendirian di ruang tengah. Dina sudah tidur, dan lampu hanya tinggal satu yang menyala. Pintu rumah masih belum terkunci. Ia tidak tahu apakah harus menunggu atau memaksa diri tidur. Tapi satu hal yang jelas, rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah, dan istrinya tidak lagi terasa seperti istrinya. Malam itu, Marto duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Lampu ruang tengah hanya menyala redup, sementara Dina sudah lama terlelap di kamar. Suasana rumah masih sama dingin dan tak nyaman. Bau melati yang samar itu masih menyusup ke hidung, membuat dada Marto makin sesak. Pintu depan belum dikunci. Triatun belum pulang. Dan kali ini, Marto sudah memantapkan diri untuk mencari tahu. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki melintasi halaman membuat Marto berdiri. Ia mengintip dari celah jendela. Sosok istrinya melintas diam-diam, mengenakan selendang gelap yang menutupi sebagian wajah. Tanpa membawa barang apapun, Sriatun berjalan cepat menuju arah belakang rumah, lalu menyelinap ke jalan setapak menuju kebun bambu yang tumbuh lebat tak jauh dari pemakaman lama. Marto menyusul dengan langkah hati-hati. Jarak ia jaga dengan cermat, cukup dekat untuk melihat arah, cukup jauh agar tidak ketahuan. Suasana di kebun bambu sangat sepi. Angin tidak banyak bergerak. Suara jangkrik terdengar lebih pelan dari biasanya. Di balik batang-batang bambu, Marto menghentikan langkah. Di depan matanya, Sriatun berdiri tepat di tengah tanah kosong. Tempat yang dulunya sering dijadikan lokasi pembakaran sampah oleh warga. Ia hampir memanggil nama istrinya, namun sesuatu membuat tenggorokannya tercekat. Tubuh Sriatun perlahan bergerak tidak wajar. Bahunya melengkung, punggungnya merunduk, dan suara aneh seperti tulang bergeser terdengar pelan. Rambutnya yang tadinya tersanggul rapi terurai begitu saja, menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Kulit wajahnya memucat, dan matanya terlihat kosong namun menyala dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara tawa terdengar. Tawa pelan, patah-patah, seperti dicekik dari dalam. Marto terpaku di balik semak. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Canggah mencengkram batang bambu untuk tetap tegak berdiri. Triatun atau makhluk yang menyerupainya berjongkok, membuka bungkusan dari karung goni kotor. Marto mengintip lebih jelas, dan tubuhnya lemas. Di dalamnya ada bayi laki-laki yang masih merah, menangis lemah dengan tubuh dibalut kain tipis. Tanpa ragu, makhluk itu mengangkat bayi dengan satu tangan dan memeluknya erat. Tawa pelan itu kembali terdengar. Lalu, dalam sekejap, suara tangis bayi berhenti. Marto menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan mual, menahan teriakan. Di hadapannya, Sriatun melahap daging bayi itu seperti binatang liar. Mata Marto memerah, napasnya pendek, dan seluruh tubuhnya menggigil. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Tidak lama kemudian, tubuh Sriatun kembali normal. Ia menarik napas panjang, berdiri perlahan, dan membenarkan selendangnya. Wajahnya kembali seperti semula, meski ada sisa darah mengering di sudut bibir. Tanpa menengok ke belakang, Sriatun berjalan kembali ke arah rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Marto menunggu beberapa menit, memastikan jaraknya cukup aman, lalu berlari pulang lewat jalur berbeda. Ia masuk ke rumah lebih dulu membisu mucat dengan air dingin dari kendi, lalu bergegas ke kamar dan pura-pura tidur. Tubuhnya masih gemetar saat mendengar suara langkah kaki istrinya dari ruang depan. Pintu kamar terbuka sebentar, lalu ditutup pelan. Sriatun naik ke dipan dan berbaring di sebelah Dina. Pagi harinya, suara ayam tidak mampu membangunkan semangat Marto. Ia hanya duduk di lincak, menatap lantai rumah tanpa arah. Sriatun menyiapkan sarapan seperti biasa, menyuapi Dina yang tampak ceria. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Tapi bagi Marto, semuanya sudah hancur. Ia tidak lagi melihat Sriatun sebagai istrinya, tapi sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia mengerti, tapi ia tahu sangat berbahaya. "Kamu kenapa diam aja dari tadi?" tanya Sriatun sambil mengelap mulut Dina. "Capek aja, melem, gak bisa tidur," jawab Marto singkat. Sriatun menatapnya sejenak, senyumnya tipis, matanya tenang. "Kalau capek, istirahat aja. Nanti siang aku ke pasar." Marto mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus bicara apa. Kepalanya penuh dengan gambaran semalam, tapi mulutnya terkunci oleh ketakutan. Jika ia buka suara, siapa yang akan percaya? Jika ia melapor, siapa yang akan menolong? Bahkan dirinya sendiri pun belum siap menerima kenyataan. Di luar Rama,
suara obrolan warga mulai terdengar. Kabar tentang bayi yang hilang dari kampung sebelah mulai masuk ke telinga warga. True nih, tapi belum ada yang mengaitkan apa-apa. Marto hanya duduk diam, menahan isi dadanya agar tidak pecah di depan anak dan istrinya. Marto masih duduk di lincak depan rumah, menunduk menatap tanah yang retak-retak. Pikirannya kacau. Ia mendengar suara Sriatun dari dapur, bernyanyi pelan sambil menumbuk cabai. Dina berlarian di halaman membawa boneka kain usang. Semuanya tampak normal, tapi Marto tahu, semua itu hanya tampak. Di dalam kepalanya masih tergambar jelas wujud istrinya semalam berbeda, menyeramkan dan haus darah. Di saat Marto diam dalam pikirannya, suasana kampung mulai berubah. Warga dusun Sruni berkumpul di balai desa. Ada kabar bahwa Pak Wibowo, dukun sepuh dari dusun Banyurip, datang membawa peringatan. Ia sudah mendengar tentang rentetan bayi hilang dari 3 desa, dan jejaknya selalu berakhir di sekitar Sruni. Warga menyambut kedatangannya dengan cemas, kalau ini bukan sekadar penculikan biasa, ujar Pak Wibowo sambil menaburkan garam kasar ke dalam kendi tanah liat. Kalian harus mulai ronda malam. Jangan cuma bawa pentungan, bawa garam kasar dan bata merah, biar makhluk itu nggak betah keliling sini. Pak Lurah menyanggupi. Malam itu juga, warga dibagi dalam 3 kelompok. Ronda, Warto, termasuk dalam kelompok pertama. Ia membawa senter tua, 1 kantong garam, dan batu bata yang dibungkus sarung. Bersama 2 hansip lain, ia menyusuri jalan belakang rumah warga yang bersebelahan dengan kebun bambu. Angin kencang bertiup dari arah pemakaman. Pohon jambu tua bergoyang kencang, dedaunan gugur satu-satu. Lihat atas, bisik salah satu hansip sambil menunjuk pucuk pohon Warto menenggada. Matanya langsung terpaku pada sosok putih yang bertengger di atas dahan besar. Rambutnya panjang menutupi muka. Tubuhnya melayang sedikit dan kakinya tidak menyentuh batang. Tiba-tiba sosok itu berpindah ke pohon lain, seolah terbang, lalu menghilang di kegelapan. Ketiganya mundur pelan, saling menggenggam tangan karena takut. Mereka tak berani mengejar, hanya menaburkan garam di jalur mereka, dan kembali ke pos ronda dengan tubuh dingin. Keesokan harinya, gosip mulai menyebar di pasar. Beberapa ibu-ibu bicara di dekat warung pecel. Salah satu dari mereka, Bu Murni, yang biasa berjualan sayur, bercerita bahwa Sriatun selalu memborong dagangannya. Anehnya, Sriatun kerap memberi uang tidak penuh, tapi tetap diberi lebih. Aku pernah hitung, seharusnya cuma dapat 2 ikat bayam, tapi dia dikasih 5. Padahal duitnya cuma cukup buat 1. Kata Bu Murni pelan. Tanganku kayak bergerak sendiri, terus ngasih begitu aja. Seorang pedagang lain mengangguk. Aku juga, Mbak. Waktu itu dia ambil telur 1 kilo. Padahal bayarnya cuma setengah. Tapi aku baru sadar setelah dia pergi. Wajah mereka soma-soma bingung dan takut. Tidak ada yang berani menuduh langsung, tapi desas-desus mulai mengarah pada satu nama. Dan semuanya merujuk ke rumah bercat hijau muda, yang dulunya hanya gubuk waktu berjalan lambat. Suasana dusun makin tegang. Di malam ketiga ronda, suara tangisan bayi terdengar lagi dari arah utara desa. Tapi ketika dikejar, tidak ada siapa-siapa. Hanya sisa kain putih tergantung di dahan pohon kersen. Warto dan kawan-kawan mulai kehilangan semangat. Mereka yakin ada yang jauh lebih kuat dari kemampuan mereka. Di rumah, Marto mulai menjauhi istrinya. Ia tidak banyak bicara dan memilih tidur lebih awal. Sriatun masih bersikap seperti biasa, tapi matanya sering memerah saat malam, dan sering terlihat berbicara sendiri saat menanak nasi. Dina tampak sehat, tapi lebih sering diam, kedainya menatap sudut rumah sambil menunjuk dan tertawa sendiri. Malam menjelang, lampu Petromax di pos ronda menyala temaram. Di kejauhan, pohon jambu kembali bergoyang, meski angin tidak bertiup. Marto duduk sendiri di dalam rumah, mendengar suara Sriatun dari dapur yang kembali bernyanyi pelan. Suaranya semakin lama terdengar, semakin jauh, seperti berasal dari dalam tanah. Ia ingin keluar, ingin bicara, ingin bertanya, tapi semua niat itu selalu berakhir dengan rasa takut. Ia hanya menatap lurus ke dinding depan, di mana aroma melati samar mulai muncul lagi. Aroma melati yang samar semalam masih terasa di sudut ruang tamu. Sriatun duduk memeluk lutut di lantai, matanya kosong menghadap pintu yang sedikit terbuka. Sejak Marto makin menjauh, rumah itu makin sunyi. Warung di pasar tak lagi ia urus. Ia lebih sering duduk diam, entah di ruang depan, dapur, atau di balai bambu di belakang rumah. Tubuhnya lemas, perutnya sering berdenyut seperti ditusuk jarum, dan kadang mual tiba-tiba meski tidak makan apapun. Tapi ia tahu, semua itu bukan penyakit biasa. Sudah lebih dari 1 minggu,
tidak ada tumbal baru. Janji dari sendang itu harus terus diberi, atau semua akan berbalik menimpa dirinya. Malam itu, ia mengenakan kerudung tipis dan berjalan menyusuri gang kecil menuju rumah Pak Jatmiko. Lelaki itu baru saja dikaruniai bayi laki-laki seminggu lalu. Rumah mereka berada di ujung kampung, agak gelap karena tidak banyak lampu. Sriatun bersembunyi di balik pohon pisang, menunggu sampai semua lampu padam. Ia mendekat pelan, langkahnya hati-hati. Ia sempat menunduk di belakang pagar bambu dan memperhatikan jendela kamar yang sedikit terbuka. Bayangan tubuh mungil itu tampak di dalam pelukan ibunya. Tapi Sriatun tidak melihat Pak Jatmiko. Perlahan, ia mendekati jendela. Baru saja tangannya hendak menyentuh kayu kusen, suara batuk pelan terdengar dari dalam. Istri Pak Jatmiko membuka mata, pandangannya langsung mengarah ke jendela. Sriatun buru-buru mundur dan bersembunyi. Dari sela daun, ia melihat istri Pak Jatmiko bangun dan menutup jendela. Sriatun menggertakkan giginya, lalu mengambil batu kecil dan melemparkannya ke pohon depan rumah itu. Suaranya keras. Lampu Rama menyala. Ia segera lari meninggalkan tempat itu. Di perjalanan pulang, ia berkeringat meski udara malam begitu dingin. Tubuhnya lelah, kakinya terasa berat melangkah. Kepalanya berdenyut dan rasa mual muncul lagi. Saat tiba di halaman rumah, suasana terasa lebih senyap dari biasanya. Pintu terbuka sedikit, seperti ada yang buru-buru keluar. Sriatun melangkah cepat masuk, memanggil nama suaminya. "Marto, Marto, kamu di mana?" Teriaknya sambil membuka pintu kamar. Tidak ada jawaban. Ia membuka kamar satu persatu, tapi kosong. Dina tidak ada. Lemari pakaian terbuka, beberapa baju hilang. Sriatun mulai panik. Di atas meja kayu dekat dapur, ada selembar kertas lipat. Tulisan tangan Marto hanya beberapa kalimat. "Aku bawa Dina ke Purwodadi. Jangan cari kami." Sriatun menjerit keras. Ia merobek kertas itu, membantingnya ke lantai, lalu menghantam pintu kamar dengan tangan kosong. Napasnya terengah, dadanya naik turun cepat. Ia mencari ke belakang rumah, membuka kandang ayam, memanggil-manggil nama Dina, tapi semuanya sia-sia. "Bajingan, kamu kira bisa lari begitu saja?" teriaknya ke pekarangan kosong. Kedua tangannya mengepal, tapi tubuhnya limbung dan jatuh terduduk di lantai dapur. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia mencakar lantai dengan kuku panjangnya sambil menggigit bibir sendiri. Beberapa menit kemudian, ia merangkak ke ruang depan. Piring-piring bersih masih tersusun rapi di atas meja. Ia melirik sudut ruang, tempat di mana tumpukan uang biasa ia sembunyikan. Tak ada yang berani ia sentuh malam itu. Semut, packed. Sriatun memeluk dirinya sendiri dan bersandar ke tiang tengah rumah. Ia menatap pintu yang terbuka, lalu menutupnya perlahan. Tapi rasa sepi itu sudah keburu masuk. Di luar, suara jangkrik makin keras. Lampu rumah hanya satu yang menyala. Sisanya dibiarkan mati. Sriatun duduk di lantai dengan kaki dilipat. Matanya terus menatap ke arah pintu kamar Dina yang kosong. Wajahnya tak lagi seperti dulu. Ada bekas luka di pipi kiri, keringat dingin membasahi pelipis, dan tubuhnya menggigil. Meski udara tidak terlalu dingin, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam dadanya ada rasa lapar yang tak biasa. Tubuhnya menolak istirahat. Kepalanya dipenuhi bayangan sendang, suara dari dalam air, dan janji yang belum ditepati. Malam berjalan pelan. Sriatun tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut di lantai, menunggu sesuatu yang entah datang dari mana. Seolah waktu berhenti, dan tidak ada lagi yang bisa ia genggam. Kecuali keheningan yang terus menekan dadanya, Sriatun masih duduk mematung di lantai ruang depan. Matanya sudah kering, tapi tubuhnya belum juga bergerak sejak membaca surat dari Marto. Malam belum berganti, dan suara jangkrik masih terdengar dari balik bilik bambu. Bau amis samar menyusup dari dapur, bercampur dengan wangi melati yang entah dari mana asalnya. Ia menggigit kuku jarinya, kepalanya menunduk, pikirannya berantakan. Tanpa tumbal, ia merasa seperti perlahan ditelan dari dalam. Tubuhnya dingin, tapi otaknya tetap terjaga. Tidak ada suara lain di rumah itu selain derit lantai bambu setiap kali ia berpindah duduk. Sementara itu, di desa Kebo Anyar yang berjarak sekitar 25 menit naik motor dari Seruni, warga sedang berkumpul. Di Balai Daisa, bayi kepala dusun nyaris diculik tengah malam. Untung istrinya terbangun dan berteriak minta tolong. Beberapa pemuda yang sedang ronda melihat sosok perempuan melayang di atas pagar rumah dusun. Mereka mengejarnya hingga ke kebun belakang. Sosok itu tersandung dahan, jatuh, lalu dikepung.
Tubuhnya setengah melayang, rambutnya panjang menutup wajah, bajunya robek, dan kakinya tidak menapak tanah. Warga yakin, inilah dalang dari banyak kasus hilangnya bayi. Bakar! Bakar set! Teriak salah satu warga sambil membawa jeriken bensin dari garasi balai desa. Kain mori putih melilit sebagian tubuh sosok itu. Ia merintih, suaranya berat seperti dari dalam dada. Saat tubuhnya mulai tersulut, suara yang keluar terdengar seperti ucapan, "Aku cuma lapar." Di sekelilingnya, warga menutup hidung karena bau busuk bercampur dengan daging terbakar memenuhi udara. Api menjilat pohon-pohon sekitar, tapi warga tetap berdiri memandang. Saat api padam, tidak ada tubuh yang tersisa, hanya kain mori gosong dan tanah hangus yang ditinggalkan. Kabar pembakaran itu menyebar cepat. Pagi harinya, beberapa warga Seruni sudah membicarakannya di warung kopi dekat pasar. Warto, yang masih menjadi ketua ronda, mendengarnya dari tukang sayur yang datang dari Kebo Anyar. Katanya, mayatnya lenyap. "Nggak ada tulang," bisik tukang sayur itu sambil menyeruput kopi. "Jangan-jangan, itu sambungannya sama yang di sini," sahut Pak Lewiryo. Beberapa warga hanya saling pandang, tidak berani mengaitkan dengan nama siapapun. Malam berikutnya, Seruni diguncang peristiwa yang tak kalah mengejutkan. Rumah Sriatun terbakar, api menyala cepat, bahkan sebelum warga sadar. Asap hitam tebal membubung tinggi, api merah menyambar atap, menjalar ke dinding, dan membuat kaca jendela pecah satu persatu. Suara letupan terdengar dari dalam rumah, mungkin dari tabung gas atau barang elektronik. Warga datang membawa ember, tapi api sudah terlalu besar. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Motor, pakaian, semua ludes dilahap api. Bahkan bangunan warung kecil di sebelah rumah ikut rata dengan tanah. Pak RW datang sambil membawa catatan, memastikan siapa saja yang terakhir melihat Sriatun, tapi tidak ada satupun yang tahu. Warto sempat menyebut bahwa semalam lampu rumah menyala sebentar, lalu mati. Tidak ada yang melihat Sriatun keluar. Beberapa warga menduga ia ikut terbakar. Namun, ketika api benar-benar padam menjelang dini hari, tidak ditemukan sisa jasad. Tidak ada tulang, tidak ada abu tubuh, hanya lantai hangus dan pecahan piring berserakan di dapur yang sudah gosong. Beberapa warga yang datang pagi-pagi ke lokasi kebakaran mengaku mencium bau melati sangat kuat dari bekas puing. Padahal tidak ada bunga, tidak ada pohon melati di sekitar situ. Bau itu muncul di antara sisa arang kayu dan bata yang sudah hitam. Ibu-ibu yang lewat hendak ke pasar menutup hidung, bukan karena bau gosong, tapi wangi melati yang menusuk dan aneh rasanya jika terus dihirup. "Sudah, jangan didekati. Ini rumah sudah bukan rumah biasa," ujar Pak Wibowo yang kebetulan lewat dan berdiri agak jauh. Anak-anak dilarang bermain dekat lokasi. Malam-malam berikutnya, beberapa warga masih melihat nyala kecil seperti api lilin di tengah bekas ruang tengah yang terbuka. Tapi saat didekati, tidak ada apa-apa. Kadang terdengar suara langkah dari dalam puing, padahal tidak ada yang berani masuk. Sejak malam rumah itu terbakar, tidak ada yang menyebut nama Sriatun dengan keras. Beberapa orang masih menyobat naibet bahwa ia pergi membawa harta dan lenyap. Entah kemana. Namun yang lain meyakini ia ikut terbakar bersama rumahnya. Meski begitu, tak satupun mata pernah melihat tubuhnya. Yang tersisa hanya kenangan tentang warungnya yang dulu ramai, bau melati yang tak hilang meski sudah seminggu berlalu, dan kengerian yang membekas di mata orang-orang yang pernah satu kampung dengannya. Sriatun mungkin telah hilang, tapi dari dirinya masih tertinggal di sana. Bekas rumah Sriatun kini tinggal puing hitam yang ditumbuhi rumput liar. Bau gosong sudah lama hilang, tapi bau melati masih sesekali muncul dari arah pohon jambu di belakang. Tidak ada yang berani lewat jalur belakang itu jika malam sudah turun. Apalagi saat Jumat Kliwon. Warga Seruni yang dulu suka ronda malam, kini lebih banyak memilih berkumpul di musala. Mereka tidak lagi berbicara tentang siapa yang bersalah atau siapa yang disalahkan. Mereka hanya menatap kosong jika ada yang menyebut nama Sriatun. Tangisan bayi masih sering terdengar dari balik pohon jambu. Suaranya lirih, kadang putus-putus seperti sedang tersedak, kadang memanjang seperti rintihan. Tapi tak ada satupun yang mau mencari sumber suara itu. Anak-anak kecil dilarang bermain ke arah sana. Para orang tua hanya berkata, kalau dengar suara aneh, jangan dijawab, langsung pulang. Warto, yang dulu aktif sebagai ketua ronda, kini lebih sering duduk di pos kamling tanpa bicara. Di hadapannya, kopi hitam mendingin setiap malam. Masih ingat malam rumah itu terbakar. Ia masih mengingat wajah Sriatun yang dingin saat terakhir melihatnya di pasar. Tapi ia juga tahu
Mulutnya tidak boleh membuka banyak hal. Desa Thruni sudah cukup tenang sekarang. Kehilangan memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika harus hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak seharusnya tinggal di dunia ini. Di Purwodadi, Marto membuka usaha kecil, berjualan alat pertanian. Rumah kontrakannya sederhana, tapi cukup untuk berteduh. Dina sudah duduk di bangku kelas 3 SD. Perempuan kecil itu ceria dan pandai berhitung. Ia tidak pernah bertanya tentang ibunya. Marto juga tidak pernah menyebut nama itu. Setiap kali Dina bertanya mengapa mereka tinggal jauh dari desa, Marto hanya menjawab, biar aman. Ia tidak menjelaskan lebih dari itu. Malam-malamnya ia habiskan membaca surat Yasin sebelum tidur. Berharap mimpi buruk tidak datang lagi. Beberapa kali, Marto didatangi tamu dari Seruni. Ada yang hanya mampir, ada yang sekadar ingin memastikan bahwa ia dan Dina baik-baik saja. Tidak ada yang membahas apa yang sebenarnya terjadi. Marto tidak pernah memberi ruang untuk itu. Ia hanya mengangguk dan menyalami siapapun yang datang, lalu mempersilakan mereka pulang sebelum hari gelap. Wajahnya selalu datar, suaranya selalu pendek. Kembali ke Seruni, rumah itu tetap kosong. Ada yang sempat ingin membeli tanahnya tapi batal setelah mendengar suara tangisan dari arah belakang saat sedang mengukur lahan. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. Bahkan kambing pun enggan makan rumput di dekatnya. Para warga sepakat membiarkannya begitu saja, ditutup dengan seng, dan diberi tanda silang merah di tiangnya. Tidak ada yang memperbaiki, tidak ada yang berani bersih-bersih. Biarkan saja, kata Pak Wibowo pada suatu sore, saat beberapa pemuda hendak memotong pohon jambu. Kenapa Pak? Sudah tua ini pohonnya? Tanya salah satu dari mereka. Pak Wibowo hanya menatapnya tajam. Kalau kamu belum siap tanggung jawab, jangan ganggu tempat yang sudah didiamkan. Mereka mengurungkan niat. Sejak itu, pohon itu dibiarkan tumbuh liar. Akar-akarnya menjulur ke arah dapur, yang kini hanya berisi puing hitam dan batu bata gosong. Beberapa warga bilang malam-malam tertentu, ada bayangan perempuan berdiri mematung di dekat pohon jambu. Bajunya lusuh, rambutnya menutupi wajah, dan kakinya tak menyentuh tanah. Tidak ada yang berani memastikan siapa sosok itu. Mereka hanya menyebutnya yang dulu tinggal di situ. Desa Seruni kembali tenang, tapi tidak seperti sebelumnya. Tenang yang dipaksa, tenang yang penuh batas. Tidak ada yang berani bertanya lebih dalam. Semua percaya, siapapun yang menabrak batas kehidupan akan menerima akibatnya. Sriatun bukan satu-satunya orang miskin di Seruni, tapi hanya dia yang memilih jalan berbeda. Dan sekarang, semua orang sudah tahu, tidak ada kenyang yang bisa bertahan lama jika didapat dari darah dari Keahan. Rumah itu terlihat seperti bekas luka, tidak hilang, hanya tertutup tanah dan waktu. Tapi saat malam sunyi dan angin lewat, hela, suara tangisan itu kembali terdengar menjalar pelan dari balik pohon. Jambu ke jalan kecil menuju pasar, tidak ada yang lapar selamanya. Tapi ada rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan, bahkan dengan darah. Dan bagi warga Seruni, lebih baik perut kosong daripada hidup bersama kutukan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Setiap detik waktu Anda adalah kehormatan. Bagi kami, semoga cerita ini tidak hanya membuat bulu kuduk meremang, tapi juga meninggalkan jejak dalam hati tentang harga dari keserakahan dan batas yang tak seharusnya dilanggar. Jangan lupa, di balik kehidupan yang tampak tenang, kadang tersimpan sesuatu yang tak ingin dikenang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah menyepelekan suara dari kegelapan. Salam hangat dan penuh rasa hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.